Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Februari 2021 dengan judul Kita Diberi Jaminan Hidup yang Kekal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Di dalam tidur malam kami hingga pada pagi hari ini, kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah mulia hamba pada saat ini, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kasih sayang orang yang suka kepelisiran ditarik jauh dari hal-hal surgawi kepada hal-hal duniawi. Ia menurunkan derajat kemuliaan kekekalan kepada zaman yang memikat perhatian. Dalam keinginannya hendak memiliki kekayaan-kekayaan duniawi, harta surgawi hilang dari pemandangan. Tuntutan-tuntutan hidup yang akan datang tidak diindahkan. Lalu segala kepentingan hidup yang sekarang ini jadi tergoncang. Kristus membawa dunia yang lebih mulia itu kepada pemandangan. Ia menghadapkan segala keuntungan, kewarganegaraan dalam kota itu memiliki fondasi yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Ia membawa kita kepada ambang kekekalan dan menunjukkan kepada kita segala kemuliaannya, menyatakan semuanya itu dapat tercapai oleh semua orang yang mau hidup setuju dengan hukum-hukum Allah. Oleh penurutan kepada hukum-hukum Allah, keluarga manusia boleh menjadi suatu keluarga yang bersatu dan berbahagia di dalam kota Allah. Tetapi tidak ada tempat di sana bagi orang yang tidak menaruh penghargaan bagi kehendak Tuhan. Semua orang yang mau boleh mendapat hidup yang kekal, tetapi mereka mesti memperolehnya oleh menerima hukum Allah sebagai penuntun mereka dalam hidup ini, ketimbang berusaha untuk mengikuti hukum-hukum mereka sendiri. Bagi mereka yang mau menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan Bapa, maka Kristus akan mencurahkan jasa-jasa hidupnya. Apakah engkau berpikir bahwa para pemelihara hukum itu akan merasa menyesal dan berduka apabila pintu-pintu gerbang mutiara, kota keemasan Allah itu terbuka lebar-lebar atas engselnya yang berkilau-kilauan dan mereka disambut masuk? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka akan bersukaria pada waktu itu bahwa mereka tidaklah di bawah perhambaan hukum, melainkan mereka telah memelihara hukum Allah. Dan oleh sebab itu, bebas dari hukum itu, mereka akan berhak kepada pohon kehidupan, berhak kepada daunnya yang menyembuhkan. Allah yang di sorga telah menaruh suatu berkat atas mereka itu, karena mereka memelihara segala perintah Allah. Orang yang telah setia atas hal-hal kecil di dunia ini, akan dijadikan pemerintah atas banyak hal dalam dunia kemuliaan yang kekal. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kami semua para pendengar yang setia. Lebih daripada itu, Kristus membawa dunia yang lebih mulia itu kepada pemandangan.
terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, menteri bersama dengan stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, bencana alam, longsor, banjir di mana-mana. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong pemerintah kami untuk dapat mengatasi semua yang terjadi saat sekarang ini tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya dedikasi di dalam pelayanan Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Tuhan, saat ini mereka harus belajar dari rumah oleh karena pandemi COVID-19. Namun hamba memohon kiranya curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, dedikasi kepada semua guru-guru, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua siswa. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka terus melayani dengan sukacita. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.